kau berani datang kemari? Aku hamil, Heng. Hamil? Iya. Kita harus menikah. Aku sudah lari dari orang tuaku. Wanda, aku tidak mungkin menikahimu. Aku tidak mungkin meninggalkan anak istriku. Kau kan tahu bahwa aku sudah berkeluarga. Keterlaluan kau, Heng. Kau sudah merebut kesucianku. Dan kau tahu bagaimana marah kedua orang tuaku nanti. Ingat, Wanda. Kita melakukan atas dasar suka sama suka. Bukan paksaan. Saya minta gugurkan. Kejam, Heng. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menuruti permintaanmu. Aku akan membesarkan anak ini. Walaupun kau tidak akan mengakuinya, aku rela terbuang dari keluargaku. Tapi ingat, Heng, hidupmu tidak akan pernah tenang. Karena kau laki-laki pengecut. Kamu tahu, bos itu komplain padaku. Dia bilang aku seperti menjual barang museum. Tapi kenapa dia pakai juga kalau bos itu tidak suka pada Wanda? Begini saja, Wanda kan punya 3 orang anak. Cantik-cantik lagi. Oke punya deh. Bagaimana kalau kita pekerjakan di sini? Usahakan agar Wanda bisa memberikan ketiga anak gadisnya padaku. Ingat, lagi pula kamu masih punya hutang judi padaku.
Baik. Akan aku bicarakan pada Wanda. Tapi, boleh aku pinjam uang untuk main kartu di belakang? No problem. Kalau kau berhasil, semua utang-hutangmu akan kuanggap lunas. Bahkan aku akan memberimu uang sebagai hasil kerjamu. Tapi, kalau kau gagal, semua hutang-hutangmu akan kukenakan 5 kali lipat. Mengerti? Baik. Sekarang aku ke belakang dulu. Hai. Mabuk lagi, Neng? Biasa. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Ayo. Taruh. Bonnie. Kata Mami, kalau keperluan, ambil aja ini. Urusannya gampang. Dimasukkan ke dalam utang-utangmu. Terus, ada yang baru, Ros? Hai, Bro. Untuk Bro sudah pasti selalu ada. Hesti, sini. Ini dia. Yang ini kan sudah pernah. Jangan khawatir, Om. Malam ini saya akan memberikan servis yang lebih dari malam kemarin. Ya Hai. sudahlah.
Bagaimana dengan kuliahmu? Lancar? Lancar, Mam. Cuma rasanya agak killer. Iya, kalau kau memperhatikan pelajaran yang diberikannya, pasti dia akan lebih baik. Selamat pagi, Clara. Pagi, Ma. Selamat pagi, Ria. Ma, besok Clara mesti bayar uang semester. Iya, besok Mama usahakan uangnya. Selamat pagi semuanya. Aku berangkat duluan. Pulang kuliah, langsung pulang ke rumah ya. Pergi dulu, Ma. Ma, sini jalan ya. Ya, Ria, hati-hati ya. Aku kalah lagi tadi malam. Kau main lagi? Ya. Gila kamu, Rik. Mana uangku hasil tadi malam? Habis terpakai. Kau dengar sendiri kan? Besok Clara harus bayar uang kuliah. Keterlaluan kau, Rik. Sudahlah, Wanda. Aku tidak mau berdebat denganmu. Aku punya ide yang bagus. Untukmu, juga untuk anak-anakmu. Setiap hari kau bekerja keras untuk membiayai kuliah anakmu. Padahal mereka sudah besar dan beranjak dewasa. Bagaimana kalau kita karyakan saja mereka? Apa maksudmu? Kita pekerjakan saja ketika anakmu itu di Mamirus. Pasti akan menghasilkan uang yang banyak. Dan kamu tidak perlu membanting tulang lagi untuk membiayai anak-anakmu. Tidak akan, Rik. Kau jangan gila. Ini harta karun, Wanda. Kamu jangan bodoh. Tutup mulutmu, Rik. Antara hidup dan mati aku melahirkan anak-anakku. Setiap hari aku berjuang untuk mereka. Merawat mereka, mendidik mereka. Apakah kau tega untuk merusak semuanya? Mungkin saja. Halo, selamat malam Om. Malam. Bagaimana kalau malam ini dengan saya? Hai. Hai. Halo. Bisu. Halo Om, sendirian? Halo. Baru kali ini saya melihat Anda datang kemari. Apa untuk yang pertama? Anda salah. Justru setiap kali saya ada di sini, namun tak pernah bertemu dalam satu permainan. Oh iya? Saya suka bila Anda tertawa lepas seperti itu. Oh makasih. Bagaimana? Apa bisa langsung? Oke, sebentar ya. Mas,
Saya pergi ke toilet dulu ya. Baiklah. Ya. Boni, coba kamu tolong usahakan agar dia tidak mau dengan Wanda. Oke. Selamat malam, Om. Malam. Segala macam tipe di sini juga ada. Om tinggal pilih mana Om suka. Mau yang gemuk, yang langsing, yang kurus, bahkan yang montok. Pokoknya sip lah. Semuanya itu dipilihannya untuk Om. Saya suka setengah tua. Dan saya sudah punya pilihan. Oh, yang bersama Om tadi ya? Aduh Om, jangan sama dia deh Om. Sudah kadaluarsa. Yang cantik-cantik di sini juga banyak. Dan muda-muda lagi. Justru itu, saya lebih suka yang kadaluarsa. Lebih pengalaman dalam bercinta. Terserah kalau mau kena penyakit kotor. Hei, kamu. Om panggil saya. Kalau begitu, tolong carikan yang steril buat Oke. saya. Nina. Gimana Om? Cantik kan? Boleh. Seksi lagi loh Om. Hmm. Ini Om, silakan. Bagaimana Om? Kita langsung ke atas. Maaf, saya lebih tertarik dengan dia. Kurang ajar. Apa-apa rendah kau ya? Apa-apa? Capek-capek aku. Baru tamuku. As, nih. Kurang ajar kamu untuk kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Apa-apaan ini, ha? Sudah. Ribut melulu, sudah. Sudah. Sana kamu. Sudah. Wanda, dipanggil sama Mani. Cepat. Ayo sana. Bertingkah lagi. Maafkan aku, Ros. Aku sudah membuat keributan di sini. Aku betul-betul emosi. Karena tamuku diambil dengan seenaknya. Sedangkan aku butuh uang. Uang. Duduk Wanda. Justru itu aku manggilmu kemari. Dan bicara di ruanganku ini. Karena aku ingin menolongmu Wanda. Berapa sih uang kamu butuhkan? 2 juta. Untuk membayar uang kuliah anakku. Oke, no problem. Ambillah. Banyak sekali. Aku hanya perlu 2 juta kok. Semua uang itu untukmu, Wanda. Dan besok, ketika anak gadismu sudah bisa mulai bekerja di sini. Apa? Bekerja? Sekotor-kotornya aku sebagai seorang ibu tidak akan tega menjual anak-anakku, tahu? Seandainya posisimu saat ini seperti aku, apakah kau tega menjual darah dagingmu sendiri, ha? Jangan sok moralis, Wanda. Bukannya berterima kasih sudah ditolong. Malah kau tolak. Setan kau, Ruki. Kalian tidak punya perasaan. Lagi, urus dia. Baik. Wanda. Seharusnya kau pikirkan tawaran dia. Bajingan kau, Ruki. Masuk. Wanda. Jalan. Jalan! Oke. Mestinya kau sadar, Wanda. Kamu ini sudah tidak muda lagi. Bos-bos itu lebih suka memilih gadis-gadis bawah umur. Seperti kejadian tadi. Bos itu lebih suka memilih Nina. Karena dia lebih muda daripada kamu. Bajingan kau, Ricky. Kau betul-betul tidak mempunyai perasaan. Binatang kau. Kamu yang binatang.
Kau pikir aku saja yang binatang? Kamu memikir tidak pernah pakai rasio? Hanya pakai perasaan yang tolol. Jangan gila, Wanda. Wanda! Aku peringatkan kau, Ricky. Jangan lagi coba-coba menawarkan anak-anakku untuk diperjualbelikan, tahu? Wanda! Seharusnya kamu sadar dan berkaca pada dirimu. Sebentar lagi tidak ada orang yang mau memakai kamu. Karena kamu sudah tua. Bos-bos itu lebih suka gadis muda daripada nenek-nenek peot seperti kamu. Hah? Binatang! Kamu Kau pikir aku gila? memang kamu sudah gila. Kau sudah merusak hidupku. Kenapa kau akan merusak anak-anakku? Kau sudah binatang. Mana perasaanmu? Kamu yang tidak punya perasaan. Sebejat-bejatnya aku, sampai mati pun aku tidak rela menjual anak-anakku. Camkan itu, Ricky. Persetan dengan perasaanmu. Sorry ya Ria, gue terlambat menjemput. Nggak apa-apa, asal kamu nggak main cewek. Aku sayang kamu, Adi. Aku ingin menikahimu dengan secepatnya. Ngaco. Kedua kakakku saja belum nikah. Gampang. Apa perlu mereka kita carikan jodoh supaya kita ini cepat menikah? Adi, seperti apa sih calon istri yang kamu inginkan? Yang penting dia harus baik, pintar mengurus suami, cantik, dan itu adalah kamu. Oke? Aku seriusnya, Adi. Apakah penting buat kamu latar belakang keluargaku? Dan apakah itu menjadi tolak ukur bagi kamu untuk menilai aku? Kenapa kamu jadi sentimental seperti itu sih? Ini penting buatku, Adi. Apakah kamu mau menerimaku apa adanya? Sudah tentu sayang, karena aku sangat mencintai kamu. Sekalipun aku anak seorang pelacur. Aku harap itu hanya leluconmu saja, Ria. Terang, aku tidak mau menjauhkan kamu. Dan aku tidak bisa terus-menerus membohongi kamu. Sadar gak sih kamu? Kenapa selama ini kamu selalu kularang untuk datang ke rumah? Kenapa? Karena aku belum siap untuk berterus terang dan membuka seluruh latar belakang keluargaku.
Apa maksudmu? Adi, mamaku seorang wanita panggilan. Kamu serius? Kamu kecewa kan? Harus kau tahu, Ria. Aku ini anak tunggal dari keluarga terhormat. Nah, bagaimana mungkin aku ini menikahi anak seorang pelacur? Jadi, kamu meninggalkan aku kan? Jawab, Adi. Kamu meninggalkan aku kan? Aku nggak mau mengecewakan kedua orang tuaku. Dan harus kau ingat, Ria. Bagiku, seorang pelacur tetaplah seorang pelacur. Hai, Mami Rose. Yang genit. Saya tutup ya. Ya, karpun kurang bersih. Siap. Pasang musik kayak orang budek aja. Gue lagi belajar, kagak masuk otak nih. Ria. Gila kamu, Ria. Kamu sudah mulai minum obat-obatan ya? Ya udah, gue lagi tripping nih. Kak, jangan dibuang. Jangan dibuang. Sejak kapan kamu pakai obat-obatan, Ri? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak aku dilahirkan sebagai anak haram. Setiap orang bebas menghina dan mencaci aku. Karena aku lahir dari hasil mama melacur. Apa itu bukan anak haram? Kak Cindy dan Kak Clara juga tidak tahu siapa papa kalian masing-masing kan? Kalian tidak ada beda dengan aku. Seperti sampah yang selalu dibuang orang. Iya, tapi jangan memakai obat terlarang. Bukanlah satu cara yang baik untuk keluar dari masalah, Ri. Sudahlah, Kak Clara tidak usah mengatur aku. Kurang ajar. Ada apa kalian ribut-ributan? Mama, gak apa-apa kok, Ma. Cuma pusing. Pusing. Minum obatnya, Ria. Hanya sebatas itukah perhatian Mama? Mama nggak tahu kan apa yang terjadi dengan Ria? Mama egois. Tidak mau memperhatikan kami. Tidak mau tahu apa yang terjadi dengan diri kami. Maka tidak terpikir oleh Mama bahwa kami merasa tertekan dengan profesi Mama sebagai seorang perempuan panggilan. Tutup mulutmu sini. Kata-katamu sangat menyakitkan hati Mama, nak. Mama berusaha mengorbankan diri Mama untuk kalian bertiga. Mama berusaha melindungi kalian, mendidik kalian, supaya kalian bisa sekolah yang setinggi-tingginya. Supaya apa? Supaya kalian bertiga menjadi wanita terhormat. Tidak seperti aku
mamamu ini, nak. Kalian mengerti? Biarlah semua aib ini mama yang menanggungnya. Biarlah mama. Lia.